Cara membaca garis tangan dengan teknik magic mistik aliran magic, atau ada yang menghubungkan dengan gaib sama dengan membaca kartu. Bisa diceritakan secara mistik, gaib, atau magic sesuai dengan klien yang datang. Kadang walaupun di garis tangannya ada tanda-tanda mistik, namun tidak serta-merta orang bersangkutan akan merasakan atau mengalami hal-hal mistik ataupun rahasia atau gaib, karena tergantung kembali kepada latar belakang dari klien tersebut, seperti mungkin dia latar belakangnya pedesaan atau perkotaan atau pendidikan, atau dilahirkan dalam keluarga mistik, dilahirkan di lingkungan yang penuh dengan kepercayaan tradisional tertentu. Jadi garis-garis itu akan berkembang dan mengikuti alur genetik dari keyakinan leluhurnya. Jadi walaupun di garis tangannya ada tanda-tanda yang disebutkan mistik, belum tentu orang tersebut mengalami jika dia berlatar belakang sistem pikiran yang rasional atau datang dari keluarga yang perkotaan dengan rasional tinggi, atau juga dari pendidikan dan juga keyakinan yang tidak ada mistiknya. Untuk itu kali ini cara membaca garis tangan dengan bumbu mistik bagi klien-klien tertentu yang datang untuk mengetahui bakat mistik pribadinya. Tentu harus tahu latar belakang orang yang datang agar tidak ditertawakan. Seperti telah disebutkan di video-video sebelumnya, tanda-tanda mistik itu seperti ini di telapak tangan. Lalu untuk lebih bumbunya gaib, cara membacanya tentu akan dimisterikan. Umpamanya ada yang memiliki garis tangan mata dewa, jadi bahasa mistiknya disebut mata dewa, mata gaib. Bahasa biasanya ini mata ponik. Ini ada namanya garis cincin Jupiter, bahasa mistiknya adalah cincin Solomon, cincin Sulaiman. Ini adalah tanda tambah dan bahasa mistiknya tapak darah atau juga disebut salib mistik. Dan ini adalah garis penguat yang kelihatan setengah, atau garis mistiknya adalah jika lebih panjang dia disebut dewa pelindung atau disebut malaikat penolong. Dan ini adalah garis keberuntungan yang dimana dapat mendatangkan keberuntungan bagi yang memilikinya. Dari bahasa mistiknya adalah garis mistik leluhur atau garis gaib energi leluhur. Ini adalah garis intuisi, atau jika dimistikan dia dikatakan garis indigo, dan ini juga bisa dikatakan mata indigo. Dan jika menemukan orang yang dari latar belakang mistik garis tangannya seperti ini, maka dia bisa dikatakan memiliki mata gaib, terawangan, meramal, sering bertemu atau bisa melihat makhluk gaib di bahasa mistik. Dia sering melihat atau merasakan di sekitar atau aura-aura di sekelilingnya. Mereka sangat peka terhadap aura-aura mistik di sekelilingnya, bisa merasakan getaran-getaran gaib seperti garis ini yang sering ditolong oleh malaikat atau energi-energi gaib yang melindunginya dengan jarak-jarak tertentu, seperti cincin Sulaiman yang mendapatkan berkah dari kekuatan Sang Pencipta. Dan ini adalah salib mistik tapak dara yang dimana bisa dihubungkan ke mistik yang leluhurnya
adalah penekun spiritual supranatural, penyembuh dan kebatinan. Begitu juga tangan lurus atau rojokling, raja keleng kalau di Bali, di mana bahasa mistik dari garis tangan lurus adalah memiliki kekuatan gaib penyembuhan yang tanpa disadari bisa menyembuhkan orang dengan hanya menempelkan tangannya, menyalurkan niat pikiran melalui garis ini. Dan dalam beberapa kasus semuanya yang disebutkan di sini bisa sangat tepat sekali dialami oleh orang-orang yang memiliki garis tersebut. Seperti halnya intuisi, yang dimana mereka yang memiliki garis ini akan merasakan intuisinya yang tajam, yaitu suatu hal yang belum dia alami akan dia rasakan jauh-jauh sebelumnya melalui getaran-getaran dalam perasaan dan batinnya, seperti mungkin akan terjadi sesuatu atau gempa. Maka dengan analisa pribadinya dia akan merasakan panas atau merasakan tidak ada angin di sekitarnya. Maka dalam beberapa waktu dia menyimpulkan sesuai pengalaman yang akan terjadi sesuatu. Salib mistik atau tapak darah kalau di Bali ini adalah keturunan penyembuh Balian atau usada atau penyembuh tradisional, atau juga seorang pemimpin adat, bisa jeremangku, atau juga di Bali ada disebut dengan medium atau ngiring. Jika hal tanda-tanda ini salah satunya ada di kedua tangan, itu dikatakan semakin kuat, jadi pengaruhnya semakin kuat, semakin tajam. Cukup satu tangan juga sudah merasakannya. Tentu ini dialami adalah orang-orang yang memang di latar belakangi pengaruh mistik. Mungkin kalau bule tidak akan, karena ini sistem keyakinan. Yakinan atau sugesti kolektif bisa menjadi nyata, menjadi realitas di dalam kehidupan kita. Sama seperti ilmu hitam hanya bisa menyerang orang yang dalam satu keyakinan, karena memanfaatkan belief system pikiran. Garis-garis mistik atau garis-garis rahasia atau gaib yang nampak, ada juga yang tidak nampak, yang bisa dibaca oleh orang yang terlatih secara intuisi. Seperti contoh garis yang tidak nampak di sini, tapi terkadang muncul di dalam pikiran, lalu otak menerjemahkannya dengan cepat, atau insting pertama yang muncul, dan itu biasanya tepat, dan intuisi ini tidak bisa diajarkan secara baku di sini. Bagi yang memiliki garis ini dan merasakan getaran-getaran atau reaksi-reaksi mistik, itu sudah cukup menandakan Anda bahwa Anda memiliki keyakinan akan hal-hal mistik atau gaib. Contohnya seperti berjalan di suatu tempat, tiba-tiba merinding, tiba-tiba merasakan dingin di kaki, tiba-tiba merasakan ubun-ubun bergetar atau seperti ada yang berjalan, atau tiba-tiba merasakan mendengar seperti suara-suara halus, atau bermimpi-mimpi didatangi sesuatu hal-hal tertentu, atau bermimpi menjadi nyata sangat sering, atau bermimpi yang berulang-ulang mimpi yang sama, bermimpi di suatu tempat-tempat yang belum dikenal, tetapi dalam kurun waktu tertentu ternyata tempat itu memang ada, seperti tempat ibadah atau pura atau tempat-tempat air terjun. Tiba-tiba bermimpi dan beberapa tahun kemudian tempat itu ternyata ada, ditemukan secara nyata. Itu adalah dimensi. Terkadang kita tembus ke dimensi-dimensi tertentu yang karena kita mempunyai bakat sendiri, atau kita merasa diikuti sesuatu di belakang kita, biasanya 10 meter di belakang kita.
energi-energi entitas lain. Bagi yang hidup di lingkungan mistik, memiliki garis ini dan ketakutan akan adanya hal-hal gaib dan takut dicampur dengan makhluk-makhluk tertentu, jika tidak paham menjadi ketakutan. Padahal itu tidak apa-apa, karena kita satu adanya dengan sumber hidup, ada kekuatan Sang Pencipta. Namun bisa menggunakan minyak saffron atau jafaran merah untuk menangkal energi yang bersifat hitam atau negatif di sekitar kita, dengan mengoleskannya di urat nadi, dengan mengoleskannya di leher belakang, dan juga bisa di dada. Jadi makhluk-makhluk yang berenergi dari golongan hitam akan menjauh. Itulah mistik yang kelihatannya seram, namun akan menjadi biasa-biasa saja bagi kalangan tertentu yang di luar lingkungan mistik. Ini adalah sebuah fenomena. Contohnya, karena kita berada di lingkaran mistik, maka kita akan menghubungkannya ke mistik, dan apa-apa yang terjadi pada kita selalu menghubungkannya ke mistik. Tetapi karena jika kita berada di luar lingkungan atau lingkaran mistik, kita tidak pernah menghubungkannya ke sana, sehingga hal itu akan menipis dan menghilang dan tidak ada menjadi realitas. Ini contoh kasus jika kita berada di kapal laut, maka yang kita lihat adalah lautan karena kita berada di lingkaran atau lingkungan dunianya lautan. Begitu juga jika kita berada di lingkungan mistik, yang kita lihat adalah mistik saja selalu. Bila ingin keluar dari lingkungan itu, ingin tidak terganggu, maka harus bisa sedikit demi sedikit mengkikis keyakinan tentang hal-hal seperti itu. Tapi karena kita di dunia timur, hal itu cukup susah menghapus belief sistem pikiran. Jadi itulah cara mistik membaca garis tanam, atau cara membumbui dengan kata-kata misteri atau gaib. Apalagi jika pembacaan garis tangan malam hari menyalakan hiu atau lilin dengan suara yang agak sedikit mendesah sehingga terjadi seperti misteri. Ini adalah teknik